lokasi Masjid At-Taqwa bisa merapatkan safnya ke depan yang ada di belakang. Masih bisa mengisi di bagian depan karena masih kosong. Dan diinformasikan juga di 10 hari terakhir Ramadan akan diadakan iktikaf. Bagi para jamaah yang berminat untuk mengikuti iktikaf dapat langsung menghubungi panitia Ramadan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati seluruh jajaran direksi PT Taspen Persero dan anak perusahaan, yang kami hormati seluruh pejabat PT Taspen Persero dan anak perusahaan, yang kami hormati Bapak Ustadz Azhari Nasution yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara kajian pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di yaumul kiamah nanti. Baiklah, langsung saja untuk kajian pada siang hari ini akan dibawakan oleh Ustadz Azhari Nasution dengan tema Qadha, Fidyah, dan Kafarat. Kepada Bapak Ustadz Azhari Nasution, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillah rabbil ardi was sama. Bismillah alladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak, Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaqquh fid din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyah wal qawli wal amal. Amin. Apa kabar, sehat Bapak-bapak? Kayaknya lagi puasa nih ya. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan barokah ini. Dan nikmat kesehatan, ya, yang dengan kesehatan itu kita daya gunakan sehingga kesehatan itu berubah, tidak hanya sehat tapi menjadi afiat. Apa beda sehat sama afiat? Sehat itu berfungsinya organ sesuai dengan fungsinya. Mata bisa melihat, sehat tuh Pak. Telinga bisa mendengar, sehat tuh telinganya. Tetapi apakah semua mata yang bisa melihat diperlihatkan kepada objek yang disenengin sama Allah? Belum tentu. Ketika mata yang sehat itu diajak untuk melihat objek-objek yang diperkenankan oleh agama, maka dia naik tingkat, bukan hanya sehat tapi afiat. Nah, kita dikasih nikmat sehat dan afiat. Banyak orang tidur aja susah Pak. Ke dokter, minum obat tidur, cari obat penenang. Kita buka Quran sedikit tidur. Nah, itu kan dahsyat itu. Baik, tema kita membincangi masalah qadha, fidyah, sama kafarat. Ini beberapa nomenklatur fikih yang populer kalau kita memasuki ritual puasa. Ada qadha, ada fidyah, ada kafarat. Kita pengen masuk ke bab itu, tapi kita mulai berbicara tentang mubtilatus shaumi, hal-hal yang membatalkan puasa.
Karena kalau kita tidak masuk lewat pintu itu, nanti kita akan bingung apa saja yang harus qadha, fidyah dan kafarat. Secara umum kalau kita buatkan skemanya Bapak-bapak, mubtilatus shaumi, pembatal puasa itu hiya qismani, ada dua. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaumi la shauma nafsah fala yajibu alaihi al-qadha wa tusamma muhbitat. Ada yang disebut dengan muhbitat. Sesuatu yang enggak membatalkan puasa tapi merusak pahala puasa. Ini tidak wajib qadha. Qadha itu apa? Bayar utang. Fi'lul wajib ba'da waqtihi. Menunaikan kewajiban di luar waktunya, itu qadha. Jadi kalau kita sedang melakukan ibadah, kita melakukan ibadah itu sesuai pada waktunya, namanya adaan, tunai. Tapi kalau di luar waktunya namanya qadhaan. Nah, ada adaan, ada qadhaan. Ada lagi namanya i'adah. I'adah itu adalah mengulang ibadah yang sama masih pada waktu yang sama karena ada syarat dan rukun tertentu yang tertinggal. Misalnya kita sholat Jumat, ada khotib lupa baca sholawat, rukunnya hilang. Dan tidak ada yang tegur khotib, tak sempurna itu Jumatnya. Maka boleh dia mengiadah sholatnya, mengulang sholatnya. Dengan cara sholat zuhur misalnya. Nah itu i'adah. Nah ini qadhaan. Qadhaan itu adalah melakukan satu kewajiban di luar waktunya. Kita sholat subuh bangun jam 9, udah bukan waktunya lagi. Waktu subuh itu dimulai dari waktu fadilah, waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama itu ketika terbit fajar shadiq. Fajar ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu kalau kita keluar rumah ngelihat langit agak terang, tapi setelah terang gelap lagi. Nah ini belum masuk waktu subuh, namanya fajar kadzib. Nanti setelah fajar kadzib nggak lama fajar shadiq. Fajar shadiq itu pertanda waktu subuh sudah mulai masuk. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini fajar shadiq. Jadi ada fajar kadzib, ada fajar shadiq, ada serangan fajar. Ada 3 fajar. Nah, yang menjadi tanda masuk waktu subuh fajar shadiq, bukan kadzib, shadiq. Puasa itu dimulai dari fajar shadiq. Al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams biniyah makhsusah. Jadi dari terbit fajar shadiq. Jadi kalau ada Allahu akbar azan, antum masih makan, gak boleh tuh. Kadang-kadang kita telat sahur, kita bilang mumpung masih azan gak apa-apa, habisin aja makanannya. Batal tuh, karena udah dihitung puasanya min tulu'il fajr. Bahkan sebenarnya kalau mau yakin jangan tunggu azan. Hafalin jam subuh masuk waktunya jam berapa. Karena boleh jadi azannya si muadzinnya juga telat. Ya enggak? Muadzinnya telat sahur, telat juga ke masjid, telat juga azan. Antum tolak ukurnya azannya si muadzin. Lah muadzinnya saja sudah telat, lalu kita nunggu azan si muadzin, batal sudah puasa kita. Sudah terbit fajar. Jadi yang paling asah itu adalah melihat apa? Waktu masuk waktu subuh. Karena itu juga dalam nomenklatur. Ini hebatnya ulama kita, Pak. Ada istilah imsak. 10 menit lagi mau masuk waktu subuh. Atau 5 menit lagi masuk waktu subuh. Kira-kira ukurannya 50 ayat kita membaca surah. Itu ukuran kalau kita mau berhenti makan sebelum sholat subuh. Itu ulama kita membuat istilah imsak. Niat awalnya bagus supaya kita lebih hati-hati. Berhenti sebelum masuk waktu subuh biar tidak batal. Tapi banyak juga yang gagal paham. Udah imsak. Gak boleh makan. Boleh. Masih boleh. Itu cuman untuk berjaga-jaga. Biar tidak mepet ke waktu subuh. Ya, itu hebatnya ulama kita. Mereka membuat istilah imsak. Jadi imsak itu maknanya bisa
Bisa secara bahasa berarti menahan apa saja, ya. Bisa secara syarak menahan dari hal yang membatalkan puasa. Ada juga imsak yang maknanya urfi, adat. Yang dimaksud adalah menahan untuk berhenti makan agar tidak mepet ke adzan subuh. Oke. Nah, jadi Pak, kalau dibuat skema yang membatalkan puasa itu ada dua. Ada muhbitat yang membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasanya. Contohnya apa? Al-ghibah, ngomongin orang. Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ngomongin sesuatu aib orang yang kalau orang yang kita omongin itu denger, dia marah, dia nggak suka, dia benci. Namanya ghibah. Puasa kita nggak batal. Ngegibah nggak batal, tapi rusak puasanya. Rusak puasanya. Itu sebabnya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kam min sa'imin muftirun. Banyak banget orang yang berpuasa tapi sebenarnya dia sudah dinilai berbuka. Wah, ngeri itu. Dia nganggap dirinya sudah berpuasa atau lagi berpuasa, tapi sebenarnya udah dihitung berbuka. Karena itu, karena dia melakukan sesuatu yang muhbitat, yang merusak kualitas puasanya. Puasa tapi ngegibah orang. Lo tahu nggak info terupdate-nya? Tuh. Namanya gibah pancingan namanya. Ada lagi gibah cuci tangan. Gue sih nggak mau gibah ya. Tapi yang gue tahu, ini namanya mazhab gibah cuci tangan. Ada lagi gibah sok simpati. Serius loh, gila bener suaminya jahat banget, KDRT banget tuh. Terus gimana ceritanya? Wah, awalnya simpati mas, tapi besoknya XL. Ya, awalnya simpati tapi ternyata majelis gibah forever. Nah ini al-ghibah, walaupun ada gibah yang diperbolehkan kalau antum misalnya lil istifta, meminta fatwa. Kemalingan, lapor atau Anda dianiaya, ya kan? Ikut demo dianiaya misalnya. Datang lapor. Siapa yang mukul Anda? Ciri-cirinya. Oh, badannya begini, kulitnya warnanya ini. Terus saya nggak mau ucapkan Pak Polisi, takut gibah. Gak apa-apa, dalam konteks itu nggak apa-apa. Ya, atau ada seorang istri kena KDRT ditanya sama hakim, kenapa Anda mau cerai? Pengadilan agama, KDRT, apa yang dilakukan suami Anda? Wah, jangan Pak, saya takut gibah. Wah, ini tidak sesuai dengan konteksnya. Itu gibah yang diperbolehkan. Termasuk lakop. Ada dua nama Udin, satu Udin Mancung, satu Udin Pesek. Nah, itu gibah yang diperbolehkan. Meskipun sebenarnya kita harus minta izin dulu. Gibah Pesek, Udin Pesek ini dia disebut Udin Pesek, marah nggak? Kalau marah itu gibah. Karena standar gibah itu ngomongin orang lain yang orang nggak suka, itu standarnya. Jadi kalau dibilang besok yang tausiah siapa? Ustadz Azhari. Anda ngomongin saya, tapi saya nggak marah, itu bukan gibah. Ngumumin namanya. Jadi gibah itu kalau orang nggak suka baru gibah. Yang kedua an-namimah, ngadu domba. Naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Ngomongin sesuatu yang ujung-ujungnya itu buat fitnah, ngadu domba orang. Nah, ini bisa merusak puasa. Ya, namimah. Ada dua orang yang berkonflik, dia bukan mengislahkan dua orang ini, tapi mencari kesempatan. Gimana nih dua orang? Kipas terus. An-namimah. Yang ketiga al-kadzib, bohong. Wa huwal ikhbar bi ghairil waqi', nyebarin berita hoax, nge-share berita hoax. Rusak tuh puasa tuh. Nyebarin berita hoax, rusak puasanya, Pak. Jadi jangan sampai kita filter dulu, selektif. Informasi yang kita terima tabayun, konfirmasi. Ini benar atau tidak? Kenapa hari-hari ini suasana ruang percakapan publik kita itu panas? Karena banyak orang yang nggak punya kapasitas tapi berbicara seolah-olah itu kapasitas dia. Itu yang disebut Imam Al-Ghazali, lausa katal jahil makhtalafan nas. Andai orang yang nggak punya kapasitas itu mau diem, pasti manusia nggak bakal ribut. Kenapa di media sosial sering ribut? Banyak orang yang nggak punya kapasitas tapi pengen
akhirnya nyebarin berita hoax. Atau banyak orang yang punya kapasitas tapi nggak punya integritas. Nah inilah yang terjadi di ruang percakapan publik kita. Yang keempat, an-nazaru lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin. Melihat sesuatu itu baik halal maupun haram bisyahwatin, dengan syahwat. Habis subuh pulang ke rumah deket-deket sama istri. Hati-hati, kalau bisyahwatin rusak puasanya. Emang benar ada riwayat Nabi ketika puasa cium istrinya. Itu Nabi. Nabi bisa ngekang nafsunya. Nabi mengecup istrinya tapi Nabi mampu menahan syahwatnya. Kita jangan coba-coba ikut Nabi. Itu khususiyah buat Nabi. Lalu kemudian habis subuh kita deket-deket sama istri, kita cium istri kita. Hati-hati. Ya, yang ketawa praktisi kayaknya nih ya. Ya, awalnya nyium. Nah, nanti antum kalau terjadi kafarot antum. Nah, yang akan kita bahas nanti. An-nazar lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwah. Melihat yang haram maupun yang halal. Istri kita kalau kita lihat dengan syahwat, kita sentuh dengan syahwat, nah itu bisa rusak, Pak. Muhbitat. Bisa rusak kadar kualitas puasa kita, apalagi yang haram kita lihat, ngelihat dinding ke syahwat, pohon pisang bagi syahwat, oh jangan. Yang kelima, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. Orang kalau doyan sumpah berarti doyan bohong. Kalau ada antum punya teman, partner bisnis, partner kerja, hobinya sumpah, tukang bohong tuh, hati-hati. Beneran bro, kalau aneh bohong ente mati katanya. Dia yang bohong, kita yang mati, Pak. Ini pasti suka bohong ini. Sumpah itu membawa nama Tuhan. Nama Allah itu sakral. Orang yang memahami kesakralitasan nama Allah, dia nggak akan buru-buru bawa nama Allah. Karena itu pintu darurat. Kalau sudah tidak ada jalan lagi, baru dia sumpah dengan nama Allah. Loh, kok ada orang yang hobinya sumpah terus-terusan? Itu mempolitisir hal yang tidak darurat menjadi darurat. Bohong nih, tukang bohong. Hati-hati, jangan sering sumpah. Ya. Yang keenam, qauluz zur. Saksi palsu. Ya, alhamdulillah kita tidak pilpres, pemilu, pilgada di bulan Ramadan. Karena ada potensi qauluz zur wal fuhsyu. Ya. Apa namanya? Berbuat sesuatu yang vulgar, yang keji. Beda kalau kita misalnya bicara soal jima, lalu kemudian ngobrolin fikih haid, walaupun kelihatan vulgar, tapi itu membincangi persoalan fikih. Niatnya menuntut ilmu. Tapi kalau ngomong ya nggak karu-karuan, hal-hal yang vulgar, rofath, al-fuhsyu, ya, keji, wal amalu bih. Ini di sini, baik itu verbal maupun non verbal, maka ini bisa merusak puasa. Man lam yada qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amah wa syarabah. Orang yang berpuasa tapi dia tidak mampu menahan omongannya, dia berkata dusta, saksi palsu, ya, ngebohongin orang, maka sebenarnya Allah nggak butuh ritual dia menahan lapar dan haus. Ini beberapa yang bisa merusak puasa, Pak. Nah, ini nggak wajib qadha, tapi puasanya 0, ya, puasanya 0, sama aja sebenarnya. Tapi secara fikih dia nggak wajib qadha. Tapi ada yang kedua, jadi yang pertama tadi skemanya namanya al-muhbitat, ya. Apa Mas namanya Mas? Al-muhbitat. Nah yang kedua namanya al-mufattirat. Apa namanya? Mufattirat. Yang membatalkan puasa dan merusak pahala puasa. Apa saja itu dan dia wajib qadha secara umum. Yang pertama, al-mufattirul awal, yang bisa membatalkan puasa, batal puasanya. Dia wajib qadha. Ar-riddah, murtad,
batal. Walau lahzatan wahidatan, meskipun murtadnya cuma sebentar. Dia sahur, puasa sampai jam 12. Jam 12 lewat 5 dia murtad. Jam 12 lewat 6 dia mau alaf lagi. Batal puasanya. Meskipun cuma semenit murtadnya. Dan dia wajib qadha. Inilah bedanya murtad sama mu'allaf. Kalau mu'allaf dia nggak wajib qadha. Antum punya teman mu'allaf usia 40 tahun dia masuk Islam. Jangan antum ceramahin. Anda wajib qadha puasa. Murtad lagi dia. Ribet amat masuk Islam katanya. Enggak, kalau mu'alaf enggak wajib qadha. Itu sebagai bentuk apa? Rahmatnya Islam kepada dia. Enggak wajib qadha salat, enggak wajib qadha puasa. Udah bersih. Suci. Masya Allah. Luar biasa. Kayaknya antum kalau bisa menjadi media, antum menjadi media hidayah buat orang, wah antum luar biasa pahalanya. Mahal tuh, hidayah Pak, mahal. Ya, harta yang paling berharga adalah hidayah. Ya, dan keluarga yang sama-sama dapat hidayah. Nah, jadi liriknya kita syarahin. Ya, hidayah itu harta paling mahal Pak. Ya. Tidak semua keluarga Nabi dapat hidayah juga. Abu Lahab ya, Abu Jahal itu tidak dapat. Ya, banyak ya beberapa Abu Lahab paman Nabi itu tidak dapat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Ya. Walaupun nanti ada pendapat dari beberapa ulama, misalnya terkait Abu Thalib, nah itu katanya dibersihkan terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam surga. Ini ada beberapa pendapat. Tetapi hidayah itu mahal Pak. Ya, bayangkan kita ini sudah Islam belum? Sudah? KTP-nya apa? Tuh, EKTP kita Islam. Tapi kita masih aja minta hidayah setiap hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan kasih saya hidayah. Kita sudah Islam, tapi masih minta hidayah. Apa kesimpulannya? Hidayah itu mahal. Jangan salah kesimpulan. Oh berarti Anda belum dapat hidayah dong. Soalnya ada yang begitu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah berikanlah kesejahteraan, keselamatan, keberkahan, dan hal-hal baik kepada Nabi Muhammad. Loh, kok Anda masih mendoakan Nabi Anda? Berarti Nabi Anda belum selamat. Ada orientalis yang menyimpulkan seperti itu. Isi solawat kita itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebenarnya belum selamat. Maka salah kalau kita minta syafaat. Ini kata orientalis itu begitu. Nah, ini kesimpulan yang simplistis. Ya, ini salah, ya, bukan itu maksudnya. Nah, samalah kayak kita tadi. Kita sudah dapat hidayah, tapi masih minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, beri kami petunjuk. Maka fi'il amr atau kata perintah yang ada di sana itu maknanya bukan talabul husul, tapi talabud dawam. Apa maknanya? Kalau talabul husul meminta sesuatu yang tidak ada agar diadakan menjadi ada. Antum masih jomblo, ya Allah, keong aja. Antum belum punya rumah, ya Allah, keong aja punya rumah, masa saya belum dapat rumah? Kasih dong saya rumah. Itu talabul husul, minta doa yang tidak ada agar diadakan menjadi ada. Ya. Ya Allah, segitiga aja sama kaki saya sama siapa gitu. Nah, itu thalabul husul namanya tuh, ya. Tapi thalabud dawam meminta yang tidak ada agar meminta yang sudah ada agar langgeng menjadi ada. Itu thalabud dawam. Punya anak, bapak-bapak yang punya anak nih, boncengin anaknya usia 5 tahun di belakang. Kasih perintah ke anaknya, pegang perut papa yang kencang, dipegang sama anaknya.
Mau jalan ayahnya ngomong lagi, pegang yang kuat. Udah megang belum anaknya? Anaknya udah megang belum? Mau berangkat lagi, apa ayahnya? Yang kuat kak, dikasih perintah lagi. Udah megang anaknya? Itulah makna perintah dalam Al-Fatihah. Kita sudah Islam, tapi kita minta terus. Ya Allah kasih saya hidayah, kasih saya hidayah. Karena maknanya talabud dawam. Belum tentu hari ini kita iman, besok beriman. Itulah pentingnya kita berdoa meminta hidayah. Ar-riddah, murtad. Jadi kalau ada orang murtad, sepanjang usia murtadnya dia wajib qadha. Kalau 40, kalau dia murtad misalnya 10 tahun, maka 10 tahun itu dikalikan 365 hari 1 tahun dikali 17 rakaat 1 hari. Itu masih sholatnya. Belum puasanya. Dia qadha tuh. Belum zakatnya. Kalau misalnya sepanjang usia murtadnya itu dia punya harta yang sudah sampai nisabnya, dia qadha. Ribet ya? Ini sebagai litta'qib, efek jera buat kita biar tidak gampang itu tadi keluar masuk Islam. Yang kedua, maka wajib tadi apa? Qadha. Qadha itu mengganti. Yang kedua, al-haidu wan nifas wal wiladah. Orang yang haid, nifas, wiladah. Perempuan yang haid, nifas, wiladah, maka dia wajib qadha puasanya. Yang repot, sekarang gini. Enggak ada mbak-mbak ya? Enggak ada ya Mas ya? Oh ada di atas. Karena kejauhan saya tanya, virtual ya. Haid minimal berapa hari Mas? Yang antum tahu? Yang punya istri ini? Mas? Seminggu minimal. Maksimal? 12. Ini ulama taspen berbeda pendapat ya. Kalau kita baca dalam Rawai'ul Bayan, Imam Ali As-Sabuni dalam tafsir ahkamnya, kalau antum mazhabnya Imam Syafi'i yang populer di Indonesia, ukuran haid minimal 24 jam. Jangan seminggu, beruban kita kelamaan. Maksimal 15 hari. Artinya kurang dari 24 jam, dia bukan haid, tapi istihadhah, darah kotor aja, darah penyakit, ya, atau ada luka di dalam dan lain-lain. Lebih dari 15 hari masih keluar, maka antum punya istri misalnya, istri antum perempuan, terus udah 15 hari antum tunggu-tunggu, antum punya hajat ke dia, 15 hari keluar terus, saya masih haid kata istri antum. Antum karena udah ngaji ini antum hitung udah 15 hari ini, maka antum boleh ya beribadah dengan istri antum dengan syarat dibersihin darah istihadhahnya, karena sebenarnya dia bukan haid dan dia wajib sholat, dia udah wajib puasa karena itu bukan haid. Paham ya? Ada orang keluar darah perempuan, maka ketika keluar darah dia harus asumsikan bahwa itu haid. Dia batalkan puasanya, dia nggak sholat dan lain-lain. Tapi setelah dia hitung nggak nyampe 24 jam berhenti darahnya. Besok nggak keluar darah lagi, besok nggak keluar darah lagi. Maka harus diputuskan bahwa itu bukan haid tapi istihadhah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi maksimal 10 hari. Antum mau pilih yang mana nih? Imam Syafi'i atau Imam Hanafi? Imam Hanafi ya. Lebih dapat videonya ya. Reasonable ya. Iya. Tapi antum harus tahu Imam Hanafi maksimal 10 hari, minimal 3 hari. Lebih lama standarnya. Boleh jadi istri antum sebenarnya kalau menurut mazhab Syafi'i udah nggak haid.
Karena minimal 1 hari. Tapi karena antum ikut mazhab Hanafi harus tunggu dulu sampai 3 hari. Mau pilih yang mana? Bingung dia. Imam Samudra aja Ustaz. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin saya bahas di Saranajaya tuh, BUMD. Soal fikih haid. Banyak jadi pertanyaan, suami malam dia udah puasa, punya hajat nggak boleh lagi puasa. Begitu malam dia datangin istrinya kena palang merah. Habis itu ternyata istrinya udah nggak keluar darah, ya kan? Udah suci nih beb, kata istrinya. Kata suaminya, boleh kalau begitu. Ayo, kata suaminya. Kata istrinya, kan aku belum mandi, udah kagak apa-apa, kata suaminya. Ini gimana hukumnya? Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak boleh, dia harus mandi dulu. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi boleh. Antum mau ikut yang mana nih? Jadi nggak mandi malam itu karena dingin. Kalau mandi boleh langsung. Mau ikut mana? Malu-malu. Kagak jawab, gue udah tahu jawabannya. Sama Hanafi. Tapi ingat, Imam Hanafi punya syarat maksimal 10 hari. Artinya untuk boleh begituan dengan catatan tidak mandi, tidak apa-apa. Kalau antum punya istri sudah lewat haidnya 10 hari. Setelah 10 hari nggak keluar darah, malam antum pengen punya hajat tanpa dia mandi boleh, tapi 10 hari. Jangan baru 3 hari antum udah tagih, nggak boleh. Iya, hati-hati. Baik, itu orang yang haid, nifas, wiladah dia wajib qadha. Ada haid, ada nifas, ada wiladah darah penyerta kelahiran. Nifas itu minimal setelah kelahiran minimal 40 hari, maksimal 60 hari. Ada lagi namanya rutubatul farji, keputihan. Kalau keputihan tidak hadas, tapi dia najis, maka harus dibersihkan. Ya, kalau ada perempuan dia mengalami keputihan yang banyak dan terus keluar, maka dia harus segera bersihkan dan tidak boleh menunda-nunda sholat setelah dia wudhu karena dikhawatirkan akan menyulitkan dia nanti. Ada lagi namanya iftidad, darah perawan. Gimana orang yang darah perawannya keluar, apakah dia tidak boleh puasa? Dia wajib puasa karena itu bukan hadas. Hadasnya itu karena berjimaknya, bukan iftidadnya, bukan darah perawannya. Darah perawannya sendiri adalah najis. Karena ada jadi orang yang keluar darah perawannya bukan karena jima, tetapi hal-hal yang lain, kecelakaan atau apa keluar misalnya. Paham ya sampai sini ya? Paham? Iya. Aduh, berat nih kayaknya. Al-mufattir ats-tsalis, yang ketiga al-junun. Apa junun tuh? ODGJ. Orang dalam gangguan, nah, orang dalam gangguan jiwa, jiwanya terganggu. Dia sahur jam 2, terik panas matahari, heng pak, ya gila. Begitu mau dekat buka dia sadar. Gimana kira-kira tuh? Qadha enggak? Ini ulama membagi. Walau lahzatan, meskipun gilanya cuma sebentar, ukurannya sebentar, batal puasanya. Batala shaumuh, batal puasanya. Hati-hati. Ya, batal puasanya. Tapi apakah orang gila wajib qadha? Kalau dia gilanya sengaja, mohon maaf saya pinjam kata-kata ini, meskipun ada kata yang lebih pantas tadi ODGJ. Kalau gilanya sengaja, ya, dia wajib qadha. Kalau tidak sengaja, artinya tidak dibuat-buat given, pemberian, dia tidak wajib qadha. Cuman batal saja. Tapi yang sengaja ini, antum tahu orang gila yang sengaja, yang bacokin imam sholat,
Sengaja dia. Itu wajib qadha dia. Lalu al-mufattir ar-rabi al-ighma was-sukru, pingsan batal puasa. Tapi yang gimana? Idza amma jami'an nahar, kalau pingsannya itu apa? Sepanjang hari, dari sahur sampai buka pingsan. Dia udah sahur niat puasa, nggak lama pingsan, sampai berbuka bangun. Sampai berbuka pingsan, batal puasanya. Tapi kalau 5 menit sebelum berbuka dia sadar, sahha shaumuh, sah puasanya, meskipun cuma sebentar bangun. Asik ya? Cakep tuh kayaknya tuh. Kapan kira-kira kita jadwalkan? Nah, sah puasanya. Ini wa huwa al-mu'tamadu 'inda ar-Ramli, pendapat muktamad dari Imam Romli, ya, bahwa orang yang pingsan tapi pingsannya nggak sepanjang hari, dia sadar walaupun sebentar, maka sah puasanya. Ya, jadi kalau antum punya teman dia pingsan, ya, antum harus ikhtiari dia sadar kalau antum tahu dia puasa, biar sah puasanya. Ya, dengan cara apa? Ya, terserahlah, ya. Al-mufattir al-khamis, yang kelima yang membatalkan puasa, jima, berhubungan badan. Yang tadi qadha, yang ini bukan hanya qadha tapi kafarat. Kafarat itu adalah denda yang paling besar. Ya, hukuman yang paling besar ketika seseorang berpuasa itu melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, salah satu jima, berhubungan badan. Kalau ada syarat nih, amidan, sengaja. Kalau lupa nggak batal. Antum jima sama bini nih, lupa nggak batal. Tapi masa iya lupa lama banget, heran juga kita. Hah? Udah lama berdua lagi kompak lupanya. Lupa apa? Sengaja batal. Aliman bitahrim, dia tahu hukumnya haram. Catatan aliman bitahrim ini misal jadi ada orang yang baru masuk Islam, dia nggak tahu tentang Islam, baru masuk, dia jima aja tuh siang hari puasa. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ma'fu anhu, dimaafkan. Ada lagi misalnya orang yang jauh dari syiar Islam, Muslim, tapi Muslimnya ya jauh dari tempat, susah cari ustadz, susah. Ya, boleh jadi itu. Lalu mukhtaran, atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa. Nah itu batal puasanya, rusak puasanya. Dia berdosa, dia wajib menahan diri dari yang membatalkan puasa. Jadi misalnya antum sengaja tahu hukumnya haram, atas dorongan sendiri bukan dipaksa, maka antum berdosa. Wajib menahan, wujubul imsak, bukan karena antum sudah batal lalu habis jima batal nih, antum makan, minum, malah party dia. Nggak boleh, ditahan sebagaimana orang puasa. Nah, lalu kemudian qadha, dia wajib qadha, dia lagi wajib wujubul kafarah al-uzmah, membayar kafarat yang gede. Apa itu? Memerdekakan budak, lalu kemudian syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut puasa, tidak boleh bolong, kalau bolong dia harus ulang dari awal. Lalu yang ketiga, dia kasih makan 60 orang miskin per jima. Nah, itu dia. Yang jadi pertanyaan, kafarat yang begini ini sifatnya litakhir atau litartib, pilihan atau urutan. Paham nggak maksud saya? Kan tadi ada 3 tuh. Kalau kita jima bayar kafarat, caranya merdekakan budak, terus kasih makan orang miskin 60, puasa 2 bulan berturut-turut. Pilihan atau urutan? Pilihannya. Ada yang lain? Pilihannya. Semua sepakat pilihan ya? Ya. Cerdas antum jawab ya. Cuman kalau kata beliau murattabah, harus tertib, bukan pilihan.
Karena kalau pilihan, untung bener orang kaya. Dia banyak duit, depositonya banyak, dia jima aja tiap hari. Dia hitung-hitung sebelum Ramadan ketika Sya'ban, ini kalau gua jima kasih makan 60 orang kali 35.000 kali sebulan 62 juta. 62 juta dia keluarin, dia nggak puasa, jima tiap hari. Kalau pilihan, bisa nggak? Nggak boleh. Tidak ada efek jeraknya, bisa aja. Kayaknya udah nabung nih 62 juta. Harus litartib, urutan, cari budak. Nggak ada memang budak hari ini realitasnya. Maka antum harus 2 bulan berturut-turut puasa. Nggak boleh lepas 1 hari pun. Begitu lepas, ulang lagi dari awal 60-an. Kecuali yang berjima ini orang yang sudah sepuh, sudah cuci darah. Dokter bilang bapak tidak bisa puasa. Ini kalau puasa mengancam jiwa. Kalau dihitung-hitung umur bapak 3 hari lagi. Puasa 60 hari. Kafarot umurnya 3 hari. Ini kalau puasa nggak nyampe 3 hari pak. 1,5 jam. Maka orang ini nggak apa-apa. Dia tidak puasa 2 bulan berturut-turut, dia boleh membayar, memberi makan 60 orang miskin. Boleh. Cakep nih, antum kalau ketemu orang sepuh yang mengancam jiwa kalau puasa, antum kasih tahu hukum ini. Biar memudahkan buat dia. Ya, as-sadis yang keenam, masuknya sesuatu di rongga badan kita yang terbuka, batal puasa, wajib qadha. Lalu kemudian yang ketujuh, istiqa muntah karena kecerobohan, batal, wajib qadha. Yang ketujuh, istimna, masturbasi. Dikatakan di sini baik dengan tangan sendiri, imma biyadihi au biyadi halilatihi, maupun tangan yang lain. Ada orang jima pakai tangan, istimna pakai tangan istri. Ini dijelaskan sama ulama. Jadi sebelum antum tanya, ulama udah jelasin nih. Au bifikrin, atau dia jima dengan pikirannya, ngehayal. Dia nonton, ngehayal, keluar, batal puasanya. Saya nggak megang Ustaz, nonton doang, udah dibahas deh. Au bifikrin au nazarin, dia punya penyakit fetis, ngelihat orang memuncak syahwatnya, ngelihat cucian celana dalam orang memuncak syahwat, keluar, batal puasa. Ya, ini saya kira beberapa hal yang kita bisa bahas. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo. Sampai jam berapa kita Pak? Jam 1. Udah lewat. Maaf ya. Ada pertanyaan barangkali atau tidak ada kita tutup? Ya, silakan. Oh saya yang nanya. Saya yang nanya berarti. Apa pertanyaannya nih Mas? Antum punya jawaban apa? Ntar saya tanya nih. Coba sebutkan, mohon maaf kaget ya. Antum coba, satu pertanyaan nih Bang. Door prize-nya apa nih? Umroh. Saya aja deh yang jawab. Coba sebutkan ya. Nah, ini yang pulang nggak dapat umroh ntar. Coba antum sebutkan pendapat ulama terkait minimal maksimal haid perempuan. Antum harus tahu nih, karena punya istri nanti atau sudah punya istri. Tadi ada berapa pendapat tuh, silahkan. Nah, Mas, ayo Mas. Ayo, silahkan. Ada yang jawab? Antum kayaknya mau jawab nih. Ayo Mas. Nah, jenengan. Nah, ya terserah siapa saja.
Ya, ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin menjawab. Menurut Imam Hanafi, waktu minimal haid itu 3 hari dan maksimal 10 hari. Kemudian untuk menurut Imam Syafi'i itu minimal 24 jam dan maksimal 14 hari. 15 hari, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman tadi saya bantu tuh sedikit. Kayaknya bisa berangkat nggak bisa pulang nih. Udah. Kita tutup nih. Kita tutup dengan doa, Mas, Bapak, Ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana laka maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatal qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Azhari Nasution atas kajiannya yang luar biasa pada siang hari ini. Semoga dengan kajian tadi bisa menjadi bahan evaluasi untuk diri kita, untuk memperbaiki kualitas diri maupun ibadah, terutama di sisa-sisa bulan suci Ramadan ini, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, langsung saja akan ada kuis online yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Saudara Khairil Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuis takjil pada siang hari ini. Langsung saja disiapkan aplikasi atau web menti.com. Nanti masuk dengan kode yang akan di-share oleh panitia. Untuk yang di masjid atau yang di Zoom, silahkan masuk ke web menti.com dengan kode 80940960. Kami ulangi, masuk dengan kode 80940960. Terus akan dimulai sebentar lagi. Nanti saya hitung mundur. Kuis akan dimulai dalam 5, 4, 3, 2, 1. Yang pertama, membaca Al-Quran secara bersama-sama dan mempelajari isi kandungannya adalah pengertian dari jalan yang benar adalah tadarus Al-Quran. Untuk tingkat pertama, ditempati oleh saudara atau saudari Peter Bayi. Pertanyaan kedua, di antara berikut yang termasuk sunnah-sunnah puasa adalah
Jawaban yang benar adalah berbuka dengan yang manis-manis atau kurma. Sementara untuk peringkat pertama jatuh kepada Mas Ajib. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Langsung ke pertanyaan ketiga. Orang yang meninggalkan puasa karena adanya uzur diwajibkan untuk sesuai dengan tema kajian pada siang hari ini. Jawaban yang benar adalah mengqadha. Yang pertama jatuh kepada Julian si pemberani. Langsung ke pertanyaan keempat. Di bulan Ramadan aku akan banyak Jawaban yang benar adalah mengaji. Peringkat pertama jatuh kepada ini Diki MS. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Selain menahan untuk makan dan minum, saat puasa kita harus menahan diri dalam jawaban yang benar adalah melakukan perbuatan tercela. Peringkat pertama pada kuis takjil pada hari ini adalah sepertinya masih sama, yaitu Mas Diki MS. Selamat kepada Mas Diki MS. Nanti akan ada hadiah dari panitia. Terima kasih atas partisipasinya. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.